megang, dia pokoknya musuh gue tuh depannya ada gear 2, stick golep sama corebag 2. Iya. Nah gue tos-tosan sama gear, yang gear mundur, yang stick golep maju tuh nyeruduk. Wah dia formasinya cakep banget. Jadi dia gini nih, seret. Nah di Cililitan tuh gue ketemu kapal, cuman di seberang jalan. Kapal Alim. Iya. Nah, Kapal teriak-teriak sore tuh kan. Pas asar tuh mau 4:30 kalau nggak salah. iya. Oke penonton, gue lagi ada di Hop Vape, salah satu vape store di Kota Harapan Indah. Buat kalian para vaper yang lagi cari kebutuhan vaping seperti liquid, device, dan lain-lain bisa langsung ke sini. Untuk alamatnya di Pejuang Jaya, Kota Harapan Indah. Atau kalian bisa searching di Google Map, ketik aja Hop Vape. Atau kalian bisa langsung visit di online store yang ada di bawah ini. Untuk kalian, tunggu apa lagi? Langsung aja datang, kuy! Kalau alumni takut sama Mesir karena rame, karena biarnya full. Itu mau wah, alumni apaan kata gue gitu kan. Terus gue datang ke Pondok Ungu lagi dah tuh, balik lagi. Nah itu ada orang ngompor-ngomporin gue tuh. Dia turun di Opel, Chevrolet. Iya. Turun dari Bale, rame banget dah tuh di Chevrolet. Nah itu temen gue ada yang main petasan tuh. Pertama gue 4 orang, gue Batom sama temen gue 2 orang tuh. Nah temen gue tuh main petasan, ayo kok lu jangan gaya doang kok gitu kan. Nah gue, ayolah gitu orang gue buat turret gede banget. Iya. Kan? Buat turret gede banget emang gue itu posisinya. Gue jebolin tuh berempat dari Chevrolet tuh, jebol sampai Tempo, kan jauh banget ya. Jauh. Dia nahanan di PT Tempo, yang lainnya pada masuk pom bensin. Iya. Yang nahan tuh kira-kira ada 10-15 orang dah tuh, sisanya di jauh di belakang. Badang nontonin aja ya? Iya. Nah itu gue bener-bener sendiri, ditinggal sendiri ya. Gue ke palang tanggung, kalau gue lari ke belakang, Jauhan. keburu gue dibacok Iya. ya udah gue pasang badan. Iya. Udah gue kayak orang gila dah itu, gue pakai topi, cuma pakai kaos pendek segini nih. Iya. Kaos baseball, Warna merah. baseball merah, lu tahu lu. Iya. 93 waktu itu nomornya 93, pakai celana seragam, pakai topi, pakai selampe. Gue bener-bener sendiri itu. Iya. Udah gue gitu-gitu dah. Habis gue gitu-gitu sabet-sabetan tuh gue tes bener-bener gue sendiri. Gimana sih orang lihat sendiri tuh musuh kan pede banget ya. Iya. Gue udah sabet berapa kali di sini. Tes. Nah itu yang sebelah kiri itu nyabet gue tuh. Nah tuh gue sabet balik. Mental BR-nya tuh kena kan, satu udah kena sama gue tuh. Nah ini ada si Mangap nih yang jagoan Mesir. Iya. Dan dia main batu. Oh, bukan pakai BR berarti? Kagak main BR, pakai batu. Ditimpukin gue lagi tos-tosan di sebelah kiri. Dan dia muncul dari kanan main batu. Iya. Bawa batu setas. Buset kata gue orang. Berarti lempar dumro dia? Iya. Pakai batu. Kagak malu kata gue, STM bawa batu. Gue sabet-sabetan di sebelah kiri, dia dari kanan lempar batu. Nah. Kena pala gue sini, jebir. Tapi masih terus lu ya? Gue masih terus nyabetin gini kan, Iya. ayo sini kan, masih gregetan kan gue ya. Ayo sini lagi kan. Iya. Dicepret lagi gue, gituin lagi kan. Iya. Cepret lagi gue gituin lagi. Nah itu si Mangap itu gue kejar akhirnya kan, udah. Gue ditimpukin 2 kali, cepet. Dia maju ke arah gue kejar. Jadi anak Mesir 10 itu gue lewatin gitu. Iya. Berarti lu masuk ke dalamnya nih? Iya. Nah, ngejar si Mangap ini? Ngejar si Mangap. Nah itu si Mangap itu kepleset. Jatuh? Kepleset. Orang lari, jatuh. Lari, jatuh gimana sih? Iya. Lek gitu Iya. kan. Gue sabet gitu gak kena. Dia balik lagi ke belakang. Iya. Gue nyelonin lagi sebelah kiri kan. Sebelah kiri gue udah Mesir dong. Mesir semua, iya. Karena lu udah masuk Udah ke dalam ngelewatin dia. barisannya dia nih. Nah gue sabet-sabet kiri, yang kiri jebol lagi. Lah dia bawa batu lagi. Betul lagi. Setas lagi batu, buset dia kata gue. Habis bawa batu setas. Nah dia ke ini kan, gue sabet begitu ada yang kena. Kena celurit di sini. Terus jatuh kan tuh kayak orang mau pingsan gitu. Iya. Ditarik lah tuh ke belakang. Itu inget banget itu gue bacok begini terus jatuh, ditarik ke belakang tuh. Nah anak-anak dia tuh
ngelemparin BR. Bocah-bocahnya pada sambil itu pakai BR nih. Ini mata gua nih. Pelipisnya. Ada bekasnya. Iya. Dilempar, mata gua pakai celurit. Tes aja. Dilempar terus BR-nya dia tuh kena ke gua tuh di sini nih. Oh, ini masih jahitan. bekas nih ya, jahitan nih. Ada jahitan di gua nih. Nempel di sini celuritnya. Berarti yang isu orang kata lu rontek nggak ada nih ya? Nggak ada, nggak kebal gua. Emang gua ada di sini kebacok. Iya. Berapa kali gua di sini. Ada bekasnya. Oh. Emang dibacok, tes cuman kagak berdarah yang di sini. Yang di sini yang dilempar nih. Tembus. Nempel di sini bener-bener nempel. Iya. Asli kok lama-lama kata gue sabet-sabetan tangan gue kayak keram gitu kan. Tangan kiri gue kayak keram tapi gue belum mundur itu. Iya. Masih gue ributin jebol sampai tempo ke belakang lagi, masuk lagi. Ada polisi nembak jeder. Nah itu mesir ke sono gue kesini jadi nggak ada yang kalah. Bubar. Gue sendiri padahal ya dia jebol sampai ke sono-sono. Iya. Udah ada yang Capek kena. deh, capek banget ngeladin. Capek banget gue itu. Nah itu gue jalan itu. Nah. Jalan aja, anjing gue kena kata gue gitu kan. Nah itu anak kayak dia mau ada yang ngejar, ayo gue samperin lagi. Iya. Kan gue balik badan gitu kan ke arah sono gitu. Nah anaknya dia mau ngejar gue, mau nyulik gue dari belakang. Nah Iya. gue balik lagi, ayo sini kata gue gitu kan. Dia jebol lagi. Putih. Nah itu heboh tuh. Nah. Gila jengkol sendirian. Nah itu alumni malah nontonin gue yang tadinya nahan anak-anak tuh nggak boleh keluar. Pada gila ngeliat gue itu. Gila jengkol gitu kan. Pada kaget berarti. Iya, mungkin ya? nah itu gue nggak taunya tuh anak asuh ada di dalam gang tuh, abis gue kena. Lah lu ngapain pada di dalam gang, lu tadi ngeliatin gue ribut doang, kata gue gitu Iya. kan ya. Nah. Gue kesel banget tuh, itu yang di dalam gang tuh gue bacokin semua tuh anak asuh. Sampai pengen nangis itu, Pakih namanya nangis, ingat banget gue itu. Nah semenjak itu kan gue kena tuh ya. Gue dijahit di Pondok Ungu tuh. Iya. Lu pulang gimana tuh? Nah itu gue malah dicari alumni, pengen diinjek-injek. Nah. Gara-gara apa? Gara-garanya tuh gue Miskomunikasi. dijahit kan, habis itu gue dijahit tuh ya di klinik. Kira-kira jam 4:30 tuh gue keluar dari klinik. Iya. Datanglah gue ke PT Tempo. Di Tempo tuh udah rame banget alumni. Iya. Alumni tuh datang pengen nginjek-injek gue malah. Jengkol sini lu gitu kan. Gue nggak tahu sebabnya, nggak taunya tuh gue tuh dijelek-jelekin sama bawahan gue. Jadi dia tuh satu sekolah sama gue gitu kan, adik Iya. kelas gue. Iya. Bilangnya sih adik-adiknya Bimo gitu Iya. kan. Oh no, adik-adiknya Bimo bilang katanya lu nginjek-injek 43 sama HI lu ya katanya. Iya. Emang lu siapa lu gitu? Nah. Belum 43 HI yang megang asoy gitu kan. Iya. Katanya gue dijelek-jelekin. Nah emang gue bener nganuin 43 HI sama Pondok Ungu tuh. Gue cari tuh anak 43 HI sama Pondok Ungu, gue tonjokin emang bener. Gue ngakuin itu. Karena gue ribut sama Bonser itu di Jatinegara, ditinggalin sama mereka gitu. Oh. Waktu itu gue ribut sama Bonser tuh Heeh. di Jatinegara. Ada dia juga tuh. Ada anak 43 HI, anak asoy. Nah Iya. dia takut lah gue lagi ribut di depan. Iya. Udah tos-tosan, tes kan. Tangan gue kebagi di sini, gue nangkep BR ya. Iya. Si Udin nih mau kebacok, gue tangkep BR gitu Iya. kan. Tes, gue berdarah di sini, begaret. Iya. Gue udah menang itu. Dia ada lagi kan. Si anak 43 HI sama Pondok Ungu ini malah berhentiin metro Pondok Kopi apa ya? 502 apa 506. 506 ya? Iya. Dia malah berhentiin metro, kol gue duluan, kol kan gila ya, gue lagi posisi ribut, dia berhentiin metro. Nah besoknya tuh 643 HI, gue cari tuh, gue tonjokin, lu nggak sekolah ketemu gue abisin lu gitu kan. Nah itu nggak tahu ya salah komunikasi di situ. Kata alumni tuh nggak ada sebabnya anak jengkol ini mukulin anak 43 HI sama Pondok Ungu. Padahal gue tuh dijelek-jelekin sama adik-adiknya Bimo itu. Oh gitu. Ini Jadi, dia tuh kalah nama, nggak seneng sama gue, terus jelek-jelekin gue sama alumni karena dia nggak mampu ngelawan gue, makanya ngadunya sama alumni, jelek-jelekin gue, jatuhin gue gitu. Setelah dijelasin tuh alumni pada ngerti Pada tuh. paham ya. Paham. Oh malah 43 sama Pondok Ungu, anak-anak pengen ditatarin. Iya. Akhirnya gue dibelain kan Iya, sama Eko Bangkong. Oh Iya. ternyata gini gitu kan masalahnya. Kebo, Rere, Kiri, Riri, jagoan-jagoan dedengkot aso itu nyari gue semuanya. Iya. Akhirnya belain gue. Ya udah Iya. besok kita kumpulin 43 HI bantai gitu. Karena ya
ya itu gara satu orang jadi Iya, malah gue tuh di malah nggak mengambing hitamkan lu ya Iya. berarti ya. Sebenarnya itu- nggak kejadian nggak seperti itu kan ya. Iya, ada sebabnya. Nggak Ada mungkin nggak ada sebabnya kan Iya. gue nunjukin orang. Iya gitu. benar-benar. Nah itu semenjak itu tuh gue dirawat tuh sama teman gue di Pulau Gadung banget. Udah kelar ya. Besoknya tuh gue sekira-kira itu ada polisi tuh ke Asoy do Ngapain? nyari gue. Ah, Mau nuntut apa gimana tuh. iya. Nah terus gue pulang tuh kan ngamanin diri di rumah juga gue temu temen gue anak Mesir basis motor. Iya. Nah dia nyamperin gue tuh di rumah gue, kok lu kemarin ribut sama Mesir ya gitu, ulang tahun. Iya kok lu tahu gitu, oh no anaknya masih dirawat di Ananda gitu, Iya. tangannya mau putus lu, hati-hati lu takutnya dituntut gitu kan. Dia habis 80 juta gitu, sekolahan 40 juta dia sisanya gitu, takutnya dituntut. Ya udah gue ngamanin diri kan, gue nggak sekolah berapa minggu tuh, akhirnya gue sekolah lagi, dibotakin tuh gue masuk sama guru. Nah gue masih pakai baju merah 93 itu yang baseball itu, gue pulang laut Mesir, buset, itu belakang Mesir rame banget nungguin gue doang. Oh lu berarti dicari-cari kok? Iya, buset berapa, itu kan depan belakang, Iya. yang basis depan dipantekin, belakang dipantekin. Udah nyari lu doang tuh. Iya, buset deh. Itu gue dikumpulin. Pas banget kata si Mangap itu. Pas banget Jeng kalau matiin. Karena ada korbannya dia. Iya. Makanya dia kayak gitu ke gue. Nungguin berapa minggu nungguin gue tuh. Iya. Ulang tahun pakai batu. Nah, gue sendiri ya. Iya. Itu salut juga gue. Nah kelas 3 juga gue berkesan batu ya. Di Rawasari tuh gue inget banget. Ketemu siapa? Ketemu Bajak. Nah, gue gabung sama 8 CP. Itu kayak penyesalan gue sih itu. Gue minta maaf sama anak 8 CP. Karena kejadian itu kita jadi selek ya. Iya. Sebenarnya sih Nggak seperti itu ya, karena lagi situasi aja ya. situasi. Karena di situ lagi ada polisi juga ya. Kondisinya tuh sebenarnya gue albes ya. Gue udah full BR, banyak banget itu BR. Gue pakai tas gitar kan. Terus? Pakai tas gitar, BR banyak banget tuh. Di 8 CP itu gue udah disambut tuh sama Madura tuh, anak 8 CP. Ayo kita bantai Bajak di Rawasari gitu. Iya. Anak 8 di mana sisanya? Di Rawasari. Kata gue tuh di Rawasari itu anak si 8 CP temen kan. Nggak taunya tuh anak Bajak. Udah nungguin? Iya, itu gue posisinya ada gue, Asoy, Bariwan cuma 10 biji lah. Iya. Sama 8 CP cuma 5. Katanya tuh anak 8 CP sisanya ada di Rawasari. Nggak taunya di Rawasari itu di halte anak Bajak. Kirain gue anak 8 CP. Kata gue temen gitu kan. Iya. Nah posisi BR itu ada di motor yang bawa kobok. Iya. Alumni. Di Rawasari itu dia malah yang bawa BR nih malah naik ke atas. Nah ini posisi anak-anak yang di metro nih malah lewat jalur bawah. Nah ini posisi anak ribut nih kagak pakai BR jadinya. Oh, tahan kosong. Si Madura megang gear, si Gopur megang gear, Batom megang celurit. Cuman seadanya lah. Iya. Nah anak si Bajaknya full BR. Iya. Nah gue teriak-teriak, kobok BR bok, lemparin bok gitu kan. Gue panik juga kan ya. Gue udah menang itu dok. Iya. Udah musuh, Bajak tuh udah mau masuk ke kampung. Udah menang lah. Nah itu waktu itu ada polisi satu kompi. Wah, banyak. Lagi ada apa nih, Bang? Nah itu kirain gue polisi tuh mau berhentiin gue tawuran kan ya. Nggak taunya tuh polisi lewat doang. Gue nyesel banget itu, nggak gue habisin sekalian Bajak tuh. Iya. Lewat doang. Akhirnya anak Bajak tuh takut karena ada polisi satu kompi. Gue kabur karena ada polisi satu kompi itu. Juga. Jadi orang kabur tuh bareng-bareng sama anak Bajak. Nah salahnya anak 8 CP ini yang kena. Dia malah lari ke kampungannya Bajak. Makanya si Madura itu dibacokin sama anak Bajak tuh. Gue baru tahu pas di Romangun bilang, anak-anak gue bilang, oh no, kok ada anak 8 CP ketinggalan gitu. Dia dibacokin sama anak Bajak. Yang bener lu kata gue gitu. Gue panik kan, tanggung jawab gue yang bawa ya. Temen gue kebetulan ada yang kena juga tuh. Di tangan sedikit. Akhirnya gue mutusin untuk bawa ke Rawasari.
ke Persahabatan, ke Rawasari, ke Persahabatan, Rawamangun, rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan itu nggak taunya udah ada si Madura ini yang anak 8 CP yang dianuin sama Bajak. Itu palanya udah penuh darah itu. Gue udah nggak tega, lu gimana bisa sampai situ? Dia nggak taunya lari ke arah kampungan Bajak gitu kan. Anak-anak urus dia belok ke kiri. Iya. Karena takut sama polisi, bukan karena jebol sama Bajak. Padahal Bajak itu kabur juga. Iya, sama-sama Karena kabur. takut sama polisi itu. juga. Ya. Nah, satu Persahabatan itu yang bawa Madura itu anak 8 CP itu si polisi itu. Nah, di polisi itu gue ditanya kan, ini temen kamu bukan gitu kan? Bukan pak, kata gue gitu kan. Gue panik ya, takut gue ditangkap, orang polisi udah nganuin senjata begini kan. Bukan pak gitu. Nah, temen gue malah bilang, iya itu teman saya lah. Gue dikejar kan. Akhirnya temen gue tinggalin HP, nih HP pegang gitu kan. Iya. Akhirnya gue kabur, dikejar polisi. Gue lari ke luar Persahabatan. Akhirnya gue ke Bocah lagi. Nah, gue nyari-nyari Kobok nih, yang bawa BR. Ada Kobok, gue melo-melin, gue penton jokin Kobok. Biar sama dia. Lu tolol buat lu gue ribut. Oh, tonjokin juga ribut emang gue gitu. Koboknya nggak berani kan. Segan juga kan. Dia takut juga kan orang karena korbannya banyak. Ada 2 orang. Iya. Kobok diem juga nggak berani ngelawan kan. Tolol buat lu alumni goblok kata gue gituin. Akhirnya besok lagi tuh kan gue itu hari Kamis ya. Kamis depannya gue balikin lagi tuh ke Rawasari. Gue nggak terima kan ya. Gue nyamperin 8 CP. Gue full BR lagi tuh. Nah di Cempaka Putih itu gue udah di gap sama Intel 8 CP. Sangkanya tuh gue mau nyerang dia, padahal gue tuh mau balikin. Akhirnya anak-anak gue kepental, BR-nya juga dibuang-buangin karena gue nyuruh kalau ada polisi buang ya buang. Nah tuh jalan sisanya ke Rawasari. Wah, sisanya cuma 15 orang, biar kagak ada. Nah itu Bajak rame lagi, anjir. Itu gue nyesel banget. Ada lagi. Iya, nyesel banget itu gue. Itu Bajak rame banget, Do. Nah gue di Metro itu gue panik ya, gimana nih, mau diterusin nggak? Kata gue gitu. Kalau diterusin biar cuma 3, dia rame, kita 15 orang gitu. Akhirnya gue, karena gue nyari aman, yaudah kita lewatin aja dulu, kita besok lagi kita kesini gitu. Akhirnya minggu depannya lagi nih, minggu Kamisnya. Kamis depannya lagi, gue ke Rawasari lagi, nyamperin. Kalau itu gue arahnya dari Rawamangun. Kalau sebelumnya kan gue dari Cempaka Putih. Gue ada dari Rawamangun, gue jalan kaki lebih aman, lawan arah. Gue samperin, gue tongkrongin tuh halte Rawasari. Nggak ada sampai sore. Akhirnya dendam gue udah sampai situ aja kata gue. Udah nggak nemu dia lagi gitu gue. Nah gue ada berkesan lagi nih, Do. Apa? Gue ribut lawan BKM di GOR. Oh, yang iya. Kelas 3 tuh acara gue cuma 15 orang, acara kelas 3 murni, kelas 3 doang. Nah itu gue nemu BKM di GOR Bekasi. Buset, rame banget, Do. Rame banget kayak semut. Dia teriak-teriak BK 194, itu 2 jalur di GOR Bekasi ketutup. Itu gue ngerasain rame STM tuh itu atau gue gitu. Nah ini gue nenangin anak-anak gue, kol gila lu, kol gila, kol udah kol cabut kol gitu kan. Gue nenangin anak-anak lu jangan takut bego, lu ada gue gitu kan. Lu masih ragu sama gue kata gue gitu kan. Udah tahan dulu gitu. Udah tarik dulu kol, kita ngatur strategi kan. Gue ngatur strategi dulu kan. Kita ada keras cuma 3 kata gue gitu kan. BR cuma 2. Sisanya gear kata gue gitu kan. Kita gimana nih kata gue bingung kan nenangin bocah, gue ngatur strategi juga kan. Gak mungkin gue ribut nggak ada strategi kan. Bener. Kan tanggung jawab gue juga. Udah gitu gue mikir muter otak tuh, gue tarik dulu sebentar, dia teriak-teriakan terus kan, udah depan mata kata gue, beda 30 meteran lah. Ntar dulu kol, jangan dibantai dulu kol, kita mikir dulu gitu kan. Akhirnya gue ngontek anak pondokmu, adik kelas gue namanya Awang. Nah Awang gue suruh datang, Mang buruan man, datang Mang ke GOR Bekasi gitu, bawa BR ya gitu. Nah dia datang berdua tuh naik motor, bawa celurit. Nah dia datang kan lu, kan gue agak tenangan ya. Gue mikir tuh kalau gue ribut 15 orang itu, yang maju tuh cuma gue doang berempat gitu kan. Nggak mungkin untuk jalur segitu banyaknya orang. Gue kan pakai strategi juga kan. Lu nggak usah takut kan, lu ada gue gitu. Tapi gue harus punya backup sebelah kiri gue gitu kan. Kalau gue berempat doang, lu nggak bakal bisa menang gitu kan. Akhirnya gue nungguin Awang datang, kira-kira dia 15 menit, dia datang. Beneran datang, bawa BR. Kata dia, ayo kol, musuh udah depan mata, bukannya digelar. Gila lu, tar dulu kata gue nungguin
backupan gue gitu kan. Akhirnya gue datang lah tuh, gue berlima tuh. Udah ada backup, kalau maju tuh kan minimal udah nutup jalur lah gitu kan. 5 tengah-tengah jarang-jarang. Akhirnya gue maju. Bantai. Kata Uta, jangan nafsu. Jengkol biarin kol, jangan nafsu kol. Akhirnya musuh deket. Gebrak duluan. Akhirnya gue gebrak duluan kan. Institusi seni Jakarta, STN Alas. Dia teriak-teriak beka 194 itu ratusan orang kali itu gue 15 orang itu asli. Air keras maju kan ya. Air keras disiram tuh, jebret. Nah itu anak BK jatuh tuh 5 orang. Dek. Oh, Nempel tarik-tarikan. Wah itu yang sebelah kanan gue jebolin. Nah. Sebelah kiri jebol juga. Nah ini yang tengah jatuh nih. Iya. Yang tengah jalurnya Awang. Iya. Nah gue backup sebelah kanan pakai corebag. Kalau yang corebag ini gue tinggal, gue bacokin yang di tengah yang jatuh, otomatis Awang diculik. Nah, Awang bacok goblok, Awang bacok. Udah si sama Awang cuma ditendang doang itu. Des, kata tuh bukannya dibacok, itu BR-nya yang jatuh. Nggak tega. BR-nya yang jatuh tuh dilemparin. Oh. Anak BK yang BR yang jatuh, yang orang jatuh itu dilempar-lemparin, takut dia kena kali ya. Nah masih Awang ditendangin doang. Nah gue masih tos-tosan sama yang corbek kan ya. Tes. Ayo sini bang sama gue bang. Lah ayo atau gue gituin kan. Si Awang masih ditendang-tendangin doang. Itu jatuh 5 orang. Terus udah kelar kan gue menang ya. Dia udah ampar-amparan jauh tuh. Berapa orang tuh ya. Banyak banget udah itu. Akhirnya ada polisi jeger, gue bubar. Gue jalan sama Awang. Lu Wang, gue melo-melin Awang. Lu tolol lu udah kelas 2. Goblok banget lu kalau nggak berani bacok orang gak usah tawuran. Buat apaan tawuran kalau nggak berani bacok orang ya kan? Lu bertahun-tahun gua tatar takut bacok orang buat apaan kan ya? Orang tujuannya ribut buat ada ceritanya besok kan. Gua udah bacok anak BK gitu kan udah enak ya. Iya. Jadi gua udah Mungkin masih canggung kali. dia udah kelas 2 ya, gak ada Iya sih. ininya. Tapi gua salut sih dia selalu ikut sama gua gitu. Mau ibaratnya dia ituin lu ya, mau backupan lu ya. Backup samping gua. Emang kerja sama tim sih kata gua mah. Kekompakan emang. Tapi kalau dia nggak berani mah gimana ya, orang tujuannya ribut emang bacok orang ya. Kalau nggak berani ribut ya nggak usah tawuran gitu. Iya. Lulusan lu kemana kok? Lulusan gua tuh waktu itu ditahan gua tuh sama guru BP gua. Seharusnya tuh gua keluar jam 12. Iya. Gue ditahan sampai ngaji dulu di masjid. Aduh, kata gue. Salawatan dulu, ya. Sampai jam 4 sore. 4 sore gila, anjing. Kata gue. Seharusnya gue udah punya planning mau ke Jakarta nih, gitu kan. Lulusannya nggak tahu ya ditahan sama guru BP sampai jam 4 sore. Ditahan, ditabokin gue harusnya deh. Kan orang-orang pada minta tanda tangan gue tuh di masjid. Kok tanda tangan kalau buat kenangan-kenangan itu orang berjejer minta tanda tangan gue. Kayak artis gue tuh. Minta tanda tangan. Nah itu ada opa yang namanya basis 43. Nah dia tuh ngeyel banget dibilangin sama guru BP lagi ceramah. Dia malah belakangin gitu kan. Udah gitu bajunya coret-coretan. Iya, ketahuan. Ketahuan dipanggil, ini siapa nih, Jengkol lagi. Siapa yang namanya Jengkol gitu kan. Dipanggil, dia ditonjokin tuh di depan. Gue. Nah dia manggil gua kan, Jengkol maju kol gitu. Gue ditonjokin sampai. Itu ada 10 orang ditonjokin sama guru. Tapi kalau lu punya apa ya, kayak cerita yang berkesan gak sih? Maksud lu yang nggak pernah lu lupain, ada gak sih? Yang kalau kata orang sih ya itu mungkin aja lu kali gitu pas lagi ribut. Nah itu yang lawan Mesir itu kata gue sih. Sama yang ke Bogor yang berkesan menurut gue ke Bogor sih. Ke Bogornya ya? Karena lu emang nggak tahu jalan, tiba-tiba lu ke Bogor. Bisa bacok orang. Bisa bacok orang, iya. Nah gue tuh dulu di STM tuh ada satu sekolah Texas tuh pasti udah takut duluan ketemu gue gitu. Texas tuh tahun 2000 dari gue kan kelas 2 udah bawa aso ya. Iya. Dari 2012 tuh 2013 Texas tuh nggak ada yang berani sama gue. Ketemu nih di jalur Albes sama-sama Albes. Ketemu pasti udah kalah dah kalau udah ketemu gue. Udah ngeliat lu ya? Ampun kol gitu. Iya. Waktu itu sempat ketemu di Kayu Tinggi kan. Di Albes tuh rame, bener-bener rame banget. Nah gue turun tuh keluar dari gang pulang sekolah. Gue bantai. Udah kol, ampun kol, gue cuma lewat doang kol gitu. Iya. Nah itu ada veteran Asoy namanya Oki.
pindah ke Texas. Dia sampai meluk gue turun dari Texas. Ampun Kol, gue ikut lu aja Kol. Bocahnya kabur semua. Kok gitu? Parah ya kata gue. Satu sekolahan itu. Iya. Nah dia semenjak itu takut sama gue tuh, Texas tuh. Udah gitu pernah ribut di pondok, dia rame tuh. Ada lu juga? Iya, ada adiknya Sobi, Buntung. Waktu itu gue ribut, lah gue kagak boleh ikut. Oh, Lah orang sama-sama Albes ketemu di jalur kagak boleh ikut. Jengkol jangan ikut, Jengkol jangan ikut Kol gitu. Lah ini mah jalur gue, gue bantai aja langsung kan. Sama-sama rame tuh Texas. Udah ketemu gue udah langsung begitu aja langsung. Padahal dia full celurit tuh. Ada satu yang menurut gue yang berkesan ya itu, satu sekolahan Texas tuh waktu itu nggak ada yang berani sama gue gitu. tahu lu ya? Iya. Nama sendiri lawan Mesir waktu ulang tahun itu berkesan juga sih sama gue. Ke Bogor ya. Ke Bogor. Kol, tapi gue pengen tahu nih Kol, lu kan ya udah lebih baik daripada yang masa lalu lu nih Kol. Kehidupan lu udah mapan. Kasih motivasi untuk yang lain nih Kol, maksudnya lu kasih nasihat lah, maksudnya kan itu di zaman lu ya. Maksudnya ya sekarang udah lebih modern dong daripada tahun lalu gitu kan. Gimana Kol? Maksudnya biar nggak terjadi tawuran lagi, kita bener-bener apa ya, alumni ya sloganin stop tawuran lah gitu loh. Beda bukan di zamannya lagi gitu Kol. Nah itu menurut gue ya, setelah gue lulus tuh gue kayak mimpi ya. Gue dulu sempet ngaji SMP tuh, gue rajin ngaji. Ngaji majelis gitu kan. Nah semenjak STM tuh gue nggak pernah nyentuh majelis itu lagi. Suatu ketika gue lulus sekolah tuh kan gue udah ikrar mau hidup bener ya. Iya. Mau bagian orang tua, mau punya kerjaan, mau punya masa depan. Nah itu gue mimpi guru gue, guru ngaji. Namanya Kiai Haji Saiful Anwar Nur. Rumahnya di Kaliabang, Rorotan, Kairo. Nah itu gue mimpi tuh kayak dapat hidayah bang. Oh gitu. Kayak dapat hidayah. Gue di mimpi itu tuh gue suruh ngaji lagi gitu. Buang ilmu lu, ngaji sama gue lagi gitu. Di intinya di mimpi itu ya. Waktu itu gue datang ke masjid, di dalam mimpi itu ya gue suruh ngaji lagi. Kalau kamu mau ngaji ke saya, buang dulu ilmu kamu, buang dulu masa lalu kamu, baru ngaji sama saya itu. Nah semenjak itu gue mulai ngaji lagi tuh, mulai ngaji rutin. Di situ gue kayak nemuin kehidupan gue tuh. Gue nyesel telah ngelakuin apa yang gue lakuin gitu Iya, kan. di sekolah Kayak di ceramah Kiai Haji Saiful Anwar Nur itu, gue kayak diajarin manusia lah gitu, tasawuf, ilmu antara hati dan pikiran tuh sejalan gitu. Kayak gue ngerasa nyesel, itu tuh saudara gue se-Islam, kenapa kok lu lakuin kayak gitu, gue tuh nyesel. Nah di sini juga gue mau minta maaf sama korban-korban gue yang pernah gue bacok, benar. atau gue lukain dulu, gue palakin. Iya. Karena yang itu bandanya gue ambilin, gue totok gitu kan, gue minta maaf. Nah gue cuma ngambil pelajaran, teruslah berubah lebih baik kata gue mah. Iya. Tuh, gue di situ itu gue kenal Kiai Haji Saiful Anwar Nur tuh gue kayak lebih tenang, hidup gue lebih tertata gitu. Gue diajarin sholawat gitu kan, gue diajarin majelis, gue diajarin kenal sama guru. Nah itu gue ngerasain kedamaian gitu. Gue nemuin diri gue tuh di situ gitu. Gue diajarin sholawat tuh yang bener-bener gue pegang tuh sholawat gitu. Ayo kita sholawat gitu. Itu gue ngerasain tenang, hidup tenang gitu kan. Rezeki ngalir. Gue disuruh sholat duha, gue sholat duha. Nah gue dikenalin lagi sama Kiai Haji Saiful Anwar Nur itu guru lagi, gurunya beliau. Namanya Yang Mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Imamul Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih. Nah, itu gue suruh tawasul ke beliau karena ilmunya dari Kiai Haji Saiful Anwar Nur ini berasal dari beliau gitu. Iya. Nah, kebahagiaan gue ini termasuk berkah dari guru gue itu gitu. Jadi gue nggak pernah ngelupain yang namanya tawasul sama Yang Mulia Profesor Dr. Habib Abdullah itu, karena rasa terima kasih gue gitu kan. Ibaratnya itu gue dulu sempet nazar nih, waktu itu gue ziarah ke makam beliau di Malang. Nah itu gue bener-bener ngerasain namanya rasa
nangis tuh, batin gue kayak bener-bener itu Tersentuh, guru gue gitu. Tersentuh. Itu guru gue gitu kan. Nah gue tuh di situ kayak nazar, ya Allah, apabila aku dapat pekerjaan tetap gitu dengan mudah dan terhormat gitu kan, maka Habib Abdullah ini guru hamba seumur hidup hamba gitu kan, sampai hari kiamat gitu. Nah karena Allah Maha tahu itu ya, ini tuh dijabah bang, ya bener-bener dijabah gitu. Gue dapat pekerjaan tetap, kerjaan gue juga enak, nggak pakai keringetan, cuma duduk doang, datang berangkat, duduk nungguin mesin rusak gitu. Kalau ada rusak, kalau nggak ada rusak ya nggak kerja gitu. Jadi gue nggak bener-bener nggak keringetan, bener-bener ngerasain, wah ini lo guru gue, bener-bener guru gue gitu. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Pagi ini, gue menemu guru yang spesial gitu. Yang gue telusurin tuh, beliau itu ahli hadis. Oh gitu. Ahli 7 juta hadis beserta sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nah, itu gue pengen ngajak orang-orang ini kayak ayolah ngaji bareng sama gue kalau kenal sama gue gitu. Iya. Atau musuh-musuh gue gitu yang gue minta maaf pernah nganuin lu gitu. Ayo ngaji bareng sama gue di pengajian Al-Musnid di Kairo gitu. Di Kaliabang Rorotan. Yang gurunya namanya Kiai Haji Saiful Anwar Nur gitu. Nah di situ adanya Rebo malam Kamis. Tuh. Yang Jadi, yang nonton, yang dulu berteman sama Jengkol, yang kenal Jengkol, yang mungkin dulu punya masalah sama Jengkol atau musuhnya Jengkol dulu, Jengkol udah minta maaf ya kan sebesar-besarnya, dan Jengkol ngajakin semuanya untuk ngaji bareng gitu kan, Iya. sama-sama sudah dewasa gitu. gitu aja sih. Gitu Terus aja. buat pesan-pesan gue juga jangan jadi gangster lah ya. Iya, benar. Jadi gangster kalau ribut ya ngapain sih jadi begal, malah jadi begal gitu kan. Jadi gangster buat apaan gitu kan, cuma terkenal cuma sesaat doang. Saat doang. Kalau kenapa-napa yang nanggung lu sendiri. Padahal itu sadar kalau itu tuh saudara kita ya. Se-Islam kan, Islam itu kan saudara gitu. Iya. Ngapain lu nyakitin saudara lu sendiri? Itu lebih kebuka sih pikiran gua waktu kenal sama Kiai Haji Saiful Anwar Nur ini. Karena gue udah ajarin sholawat itu. Sholawat itu yang bikin hati gue tenang gitu. Gue udah ajarin sholat tahajud jangan dilepas, tawasul sama yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Pagi gitu kan, 100 Al-Fatihah kirimin gitu. Nah gue janji itu ya, gue akan selalu cinta sama guru gue ini yang mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Pagi gitu. Nah suatu ketika tuh gue pernah mimpi juga bang, mimpi kalau guru gue itu ditandu kayak raja gitu. Yang mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Pagi ini kan ahli hadis ya. Iya. Beliau itu pimpinan para ulama di tahun 80-an. Seluruh dunia ya, pimpinan para ulama seluruh dunia, wali kutub. Nah itu kayak apa ya? Kayak gue tuh, itu lo guru gue gitu kan. Gue mimpi tuh beliau tuh ditandu kayak raja. Terus iya, waktu dibacain maulid, beliau ditandu kayak raja. Di depannya tuh ada Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Nah yang mayungin guru gue nih, yang mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Pagi ini, Habib Munzir. Habib Munzir tuh mayungin yang mulia pakai payung raja. Nah itu gue kayak ngeyakinin berarti gue udah tersambung sama guru gue ini. Ya. Kayak gue bener-bener nemuin ketenangan hati lah ibaratnya. Gue udah nggak jauhin berantem untuk emosi tuh, gue udah nggak ada lah. Lebih gitu. tenang ya sekarang. Lebih tenang. Pokoknya jangan jadi gangster lah udah. Kalau mau berantem aja gitu. Ngapain sih jadi gangster gitu kan? Nggak ada untungnya. Lu tenar juga sesaat doang. Nggak nguntungin untuk orang tua lu. Lu juga udah tua kan? Ngapain jadi gangster terus-terusan kan? Yeah. Cuma sesaat. Kebacok juga ngerugiin diri sendiri kan? Benar. Udahlah, nggak usah tawuran lagi. Iya. Cuma pelajaran aja sih. Nah mungkin itu cerita dari Jengkol ya. Ini udah di akhir episode. Jangan lupa di subscribe, di like,
komen, share, jangan pelit-pelit, Iya. ya kan? Biar makin semangat. Jangan lupa sholawat. Sholawat tuh, jangan lupa dari Jengkol. Kalau mau ngaji bareng sama Jengkol, setiap hari apa? Rebo malam Kamis. Rebo malam Kamis ya kan. Mungkin sampai saat itu aja. Sampai di sini. Stay tune terus, cemas lu cerita Masa masa lalu. Cik, 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 cik.